Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Susi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sayu. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita dipertemukan kembali karena memang sudah lama sekali kita tidak ketemu ya Bu Susi ya. Iya, lama kayaknya kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah kita dipertemukan pada siang hari ini ya, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Susi ya sudah mau bertemu dengan saya secara virtual yang pasti pasti ada yang mau diomongin nih ya. Kira-kira apa yang mau diomongin Bu Susi? Iya Bu, pada kesempatan ini saya tuh senang bertemu dengan Ibu. Saya tuh Iya. sedang ada problem Bu, problem di sekolah Bu. Oh, ya, Biasalah dan problemnya tuh begini Bu, akhir-akhir ini pembelajaran saya di kelas itu Bu, terutama pelajaran iya, matematika, anak-anak didik heeh, saya tuh sepertinya kurang bersemangat sekali, Bu. Itu yang saya oke. lihat tuh dari drastisnya nilai-nilai mereka itu turun, Bu. Jadi saya tuh apa ya, Bu, resah, gundah gulana, kenapa ya anak-anak saya ini begini ya? Gitulah, Bu, permasalahan Oke. intinya. Oh, iya. Jadi begitu ya Bu Susi ya, ternyata Ibu Susi itu, seperti orang kebingungan, pusing ya Bu Susi ya? Tentu, Bu, tentu pusing sekali saya. Oke, nah coba sekarang Ibu ceritakan ya, bagaimana, menurut Ibu sendiri nih, bagaimana permasalahan yang ada di kelas Ibu itu sendiri? Coba Ibu ceritakan ya. Iya, eee, awalnya dalam Ya, beberapa bulan ini sih, Bu, sekitar 2 bulan ini, saya lihat anak-anak saya itu dalam satu kelas itu, jumlahnya itu ada 19 orang. Kebetulan banyak laki-lakinya, Bu, iya, 3 aja heeh. perempuannya, yang 16 tuh laki-laki. Jadi nilai-nilai mereka tuh terutama di nilai mata pelajaran matematika, Bu, turun sekali. Oke, Jadi saya iya, melihat kok minatnya kurang sekali. Memang ada sih, Bu, yang cepat, yang ngerti ada pasti ya, tapi sekitar 50% lah, 50-50 lah mereka itu ya. Ada yang iya, lambat sekali. Jadi saya tuh risau, kenapa anak-anak ini ya? Apakah cara mengajar saya yang salah? Ataukah strategi saya ini kurang mengena di anak-anak, iya, atau heeh. juga mungkin bisa Iya, iya, saja karena laki-lakinya ya, Bu, ya, daripada perempuannya. Jadi tanda tanya besar buat saya ini, Bu. Jadi itulah, saya tuh ingin berdiskusi sama Ibu, bagaimana caranya saya ini bisa mengatasi permasalahan saya ini, Bu. Gitu, oke, Bu. iya. Dari cerita Ibu Susi itu saya, menanggapi ya kalau di kelas Ibu tuh ternyata lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan. Yang mana, eee, dan kebanyakan juga anak-anak tersebut, kesulitan untuk menerima pelajaran ya, Bu, ya, khususnya tadi, matematika ya, Bu, ya? Iya, Bu, betul sekali. Oke, nah sekarang coba Ibu ceritakan lagi, eee, Ibu Susi itu dari sekian banyaknya anak-anak di kelas Ibu yang terutama anak laki-laki, sebenarnya itu Ibu Susi itu, eee, pengen yang siswa yang seperti apa Ibu Susi? Coba ceritakan Bu Susi. Saya tuh sebenarnya ingin sekali anak-anak saya tuh terutama dalam mata pelajaran matematika ya, Bu, ya. Iya, heeh. Jangan takut dengan pelajaran matematika, diajak bersahabat matematika itu. Tapi kelihatannya anak-anak itu kok kayak jadi momok gitu dengan matematika ya, Bu, ya. Aduh, Iya, jadi iya. gimana gitu rasanya saya. Itulah makanya, apa yang harus saya lakukan, kiat apa yang harus saya tingkatkan supaya anak-anak itu senang dengan pelajaran matematika. Begitu, Oke, Bu. iya. Iya benar sekali itu Bu Susi ya, kita sebagai seorang guru itu, merasa tidak enak gitu, jadi beban tuh kalau memang kalau anak-anak itu tidak tertarik dengan, mata pelajaran kita yang kita bawakan gitu ya Bu Susi ya? Betul. Iya. Nah sekarang coba Ibu Susi ceritakan kembali, kalau, dari pengalaman Ibu sendiri nih di kelas itu seperti apa Ibu Susi? Coba Ibu ceritakan metode apa yang pernah Ibu gunakan, terus pembelajaran yang seperti apa yang sudah Ibu terapkan? Coba Ibu ceritakan kembali ya, Bu, ya. Ya, kalau selama ini metode yang saya gunakan itu lebih kepada ceramah.
Saya tuh hanya Oke, mengandalkan buku paket ya, saja, Bu, kan itu aja oke, adanya, Bu. Jadi buku paket, terus, ceramah materi yang dibahas begitu. Jadi oke. kalau menurut saya sih kayaknya setelah saya juga, browsing-browsing, ngelihat di YouTube, oh ternyata pembelajaran yang bagus tuh seperti ini gitu kan. Jadi saya juga Iya, agak terbukalah pemikiran saya tuh, Bu. Oh iya ya, seharusnya begini, seharusnya saya membuat ini, supaya anak-anak itu bersemangat gitu kan belajar, begitu, mhm. Bu. Iya, luar biasa sekali, saya hargai sekali, kemauannya Ibu Susi untuk browsing-browsing seperti itu ya. Eee, dari cerita Ibu Susi tadi, coba Ibu Susi, membayangkan gitu kan, membayangkan, apa yang Ibu lakukan untuk anak-anak itu supaya tertarik dengan pembelajaran terutama matematika yang Ibu, bawakan di kelas, coba Ibu ceritakan. Iya, Ibu ceritakan bayangan Ibu itu seperti apa coba? iya. Setelah saya browsing-browsing tadi, Bu, terus tanya-tanya juga sama teman gitu ya, diskusi sama teman juga ada. Jadi timbullah ide saya itu, oh kemungkinan saya ini harus merubah strategi mengajar saya ini. Jadi saya tuh punya bayangan, saya tuh punya impian dan punya harapan ke depan. Yang pertama yang akan saya implementasikan tuh Bu, yang akan saya buat, yang pertama tuh Iya, saya akan menggiatkan membuat media pembelajaran. Kemudian iya, yang kedua, rencana saya yang kedua itu saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi, supaya iya. kebutuhan anak itu semuanya, terpenuhi. Mengingat di kelas saya itu ada siswa ABK, ada 4 orang, Bu, gitu. Jadi Oke, iya. iya, jadi harus Iya, semua terpenuhi. Kemudian, impian saya ke depan itu saya kepingin lagi, menggiatkan kolaborasi supaya anak-anak itu mempunyai kelompok, terus bisa berdiskusi dengan hangat, oke. supaya timbullah semangatnya begitu. Rencananya Iya. begitu. Iya, luar biasa sekali. Saya mengapresiasikan, apa, keinginan Ibu, bayangan Ibu, dan impian Ibu utamanya untuk anak-anak ya, Bu, ya, dengan membuat media pembelajaran dan juga, memberikan pembelajaran yang berbeda pastinya ya, dengan berkolaborasi dan berdiskusi. Oke, Ibu Susi, itu saya hargai dan saya acungkan jempol untuk Ibu ya. Dan kira-kira nih, Bu, kapan kira-kira Ibu akan, eee Ibu akan yang mana dulu nih yang Ibu pilih, antara apa namanya tuh, tentang impian Ibu tadi yang ketiga tadi dengan pilihan yang ketiga, itu yang mana duluan yang Ibu utamakan dari media pembelajaran, terus, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga berkolaborasi yang mana itu Ibu utamakan duluan? Ya. Untuk kalau Ibu tanya yang mana dulu, kayaknya yang akan saya laksanakan dulu, saya akan membuat media dulu yang mungkin nggak terlalu lama ya, media pembelajaran, itu akan saya buat dengan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, karena saya merasa dengan media itu, Mhm, kalau kita menjelaskan materi, terus langsung kita praktekkan dengan media, kayaknya anak-anak itu langsung nyamber gitu, Bu. Langsung betul. cepet nangkep gitu kan, karena mereka langsung praktek, langsung saya ajak, "Ayo ke depan yuk praktekkan ini," gitu kan. Bayangan saya seperti itu, kayaknya lebih lebih konkret gitu ya, jadi lebih enak gitu. Ada materi, langsung praktek. Kayaknya itu dulu deh, Bu, yang mau saya kembangkan, Bu. Iya, iya. Memang benar ya, Bu Susi ya, kalau anak-anak itu menggunakan media yang konkret, mereka itu langsung langsung gercep gitu ya, langsung cepat, langsung kepengen, Mhm, rasa ingin tahu itu langsung laju gitu, Kak. Bahkan mereka tuh berlomba-lomba untuk menggunakan media tersebut ya, Bu Susi ya? betul Ya, betul, Bu. baik ya, Bu Susi. Nah, sekarang, saya mau bertanya lagi nih, Bu Susi. Kapan nih kira-kira Ibu akan, melakukan giat tersebut dengan mengadakan media pembelajaran tadi? Kapan, Bu? Kalau bisa secepatnya, Bu, mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa saya implementasikan di kelas, Bu. Oke, iya. Semoga semuanya berjalan lancar ya, Bu, ya, seperti apa yang Iya sudah kita harapkan bersama-sama sebagai seorang guru tentunya. iya. Oke. Iya, Bu Susi, dari mulai kita dari awal tadi ya sampai sekarang ini, coba Ibu ceritakan nih, apa yang sudah Ibu dapatkan dari sesi perbincangan kita ini, Bu? Coba Ibu ceritakan.
Ya, dari sesi perbincangan kita ini saya merasa sedikit lega ya, Bu, ya. Unek-unek saya, masalah saya bisa saya berbagi ke Ibu, gitu Iya ya, iya, Bu. benar. Jadi kayaknya lebih lapang, juga pemikiran saya semakin jauh ke depan untuk lebih maju lagi untuk anak murid saya. Mudah-mudahan apa yang saya akan buat itu Iya. akan bermanfaat sekali untuk, anak-anak didik saya. Kemudian ya seperti itulah, Bu. Oke, iya. Saya juga merasa senang ya, Bu, ya, ketemu Ibu Susi dan Ibu ini mau menceritakan, apa namanya, unek-uneknya dengan saya itu saya sangat, senang sekali dan bahkan kalau kita sudah bercerita itu biasanya langsung plong ya, Bu, ya, gitu. Iya betul, Bu, iya. Ya Dan saya juga terima kasih sekali kepada Bu Sayu. Bu Sayu mau mendengarkan keluh kesah saya, mau mendengarkan masalah saya, mau berbagi cerita pada siang hari ini. oke, iya, mudah-mudahan harapannya dengan kita berbincang ini sudah mendapatkan solusi yang baik, yang pastinya, dengan pemikiran Ibu sendiri bisa bermanfaat untuk anak-anak dan tentunya untuk kita juga ya, Bu, ya. Kita bisa Iya. mengembangkan yang terutama tadi untuk media pembelajaran yang bisa Ibu terapkan di sekolah. Ya, Bu Susi ya? Betul sekali, Ibu. Oke, ya mungkin, cukup sampai di sini ya, Bu, ya, perbincangan kita. Mudah-mudahan Bu Susi, lega dengan segalanya dan sekali lagi terima kasih. Iya, Ibu Sayu, saya juga mengucapkan terima kasih Ibu Sayu bisa meluangkan waktunya untuk saya, kita bisa bertemu, kita bisa berbagi. Terima kasih Iya sekali lagi Ibu Sayu. iya, terima kasih ya Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Refleksi latihan coaching yang sudah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Sayu dan saya sendiri Bu Susi. Yang pertama adalah dari kegiatan ini sudah berjalan dengan baik karena saya dan rekan sudah ada bentuk kemitraannya dalam proses coach dan coach ini sehingga kami berdua bisa leluasa untuk menyampaikan pertanyaan dan juga menyampaikan pendapat. Kemudian yang perlu kami perbaiki lagi adalah eh, bagaimana kami bisa untuk menggali pertanyaan atau potensi yang ada pada coach supaya dapat keluar apa-apa yang menjadi permasalahannya itu. Kemudian bagaimana agar kami dapat tetap pada kondisi penuh atau present dalam kegiatan ini, yaitu saya berusaha untuk meluangkan waktu sebaik mungkin. Kemudian saya juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan pada coach. Kemudian saya juga mencatat apa yang telah disampaikan oleh coach pada kegiatan coaching. Kemudian yang saya lakukan untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan kegiatan ini agar lebih maksimal lagi, yang pertama saya harus terus berlatih, tentunya berlatih keterampilan bertanya dan menanya. Kemudian saya juga berlatih untuk sering berkomunikasi dengan orang dan juga berlatih untuk memberikan pertanyaan yang baik dan juga memberikan jawaban yang positif. Dan juga harus ada kejujuran supaya apa yang kita diskusikan itu dapat memberikan perubahan nantinya ke depan. Demikian Ibu, terima kasih. Ya mungkin saya sedikit menambahkan di sini, untuk yang pertama itu apa yang apa yang sudah berjalan
Dengan baik, ya itu proses, coaching-nya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar dari yang sebelumnya pada tahap latihan, kali ini sudah bagi saya dan Bu Susi itu sudah berjalan, lancar sesuai dengan, yang diharapkan seperti itu. Dan yang kedua yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan itu adalah keterampilan dalam berbicara dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, untuk, mengarah ke permasalahan yang ada. Dan juga yang ketiga, eee, untuk kita merasa ada kehadiran penuh itu kita menyiapkan waktu yang berfokus pada proses coaching, eee, dan selalu merespon apa yang diberikan, eee, oleh coach tadi. Jadi kita selalu merespon dan menyimpulkan setiap jawaban, yang diberikan oleh coach. Nah, sedangkan apa yang, perlu diperbaiki, yaitu sama seperti Bu Susi tadi, yang jelas, cara kita menyusun kata agar tetap berfokus kepada permasalahan dan yang sesuai dengan alur Tirta tadi, agar tetap kita bisa tidak keluar dari tema yang harus kita fokuskan, seperti itu, Bu. Terima terima kasih.